kami akan melakukan video simulasi wawancara BIPA bagi penutur asing yang berasal dari Cina yang akan belajar bahasa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fiza dengan NIM F101224114 sebagai Ibu Guru. Saya Alia Adela dengan NIM F101224118 berperan sebagai Limei. Saya Istina Stefania Octavia dengan NIM F101224107. Saya berperan sebagai Wangli. Sekian perkenalan singkat dari kami, selamat menyaksikan. Selamat pagi Limei dan Wangli. Pagi, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah datang di tes peresmian BIPA. Boleh ceritakan mengapa kalian ingin belajar bahasa Indonesia? Nah, saya ingin belajar karena perusahaan saya di Beijing akan buka cabang di Jakarta. Itu untuk tahun depan. Saya sudah bisa sedikit, tapi saya ingin lebih fluent untuk bisa bernegosiasi dalam bisnis. Seperti itu. Ya, jadi saya juga saya kuliah di S2 Universitas Indonesia. Jadi jurusan Hubungan Internasional. Bahasa Indonesia penting untuk riset dan presentasi saya. Bagus, coba ceritakan pengalaman kalian tentang budaya Indonesia yang paling menarik dan apa tantangannya bagi orang Cina. Nah, menurut saya yang paling menarik dari keberagaman budayanya. Nah, di China kan kita ini lebih homogen, tapi di Indonesia ada banyak sekali suku dan bahasanya. Jadi mungkin tantangannya itu adalah waktu yang fleksibel. Kadang bikin orang China yang biasanya tepat waktu itu agak stres ya. Tapi lama-lama kita bisa belajar untuk menghargainya. Ya, jadi saya juga setuju dengan pendapatnya Limei. Jadi saya juga suka dengan makanan Indonesia, terutama rendang. Tapi nuansanya beda dengan Chinese food. Di sini lebih pedas dan menggunakan banyak rempah. Saya pernah salah paham waktu dihidangkan makanan. Saya bilang kalau saya sudah kenyang, padahal masih ada makanan. Nah, saya baru tahu itu ternyata dianggap kurang sopan di sini. Penjelasan yang sangat bagus. Sekarang, kalau ada isu lingkungan seperti deforestasi di Kalimantan, bagaimana pendapat kalian sebagai orang dari Cina? Terima kasih Ibu. Jadi menurut saya itu deforestasi di Indonesia ini adalah suatu masalah yang sangat penting ya. Saya paham bahwa pemerintah itu ingin untuk meningkatkan ekonomi. Namun jika hutan terus ditebang dan dampaknya itu akan sangat besar ya. Seperti rusaknya lingkungan, hilangnya hewan, terus tumbuh-tumbuhan juga akan menjadi langka. Jadi menurut saya perlu ada keseimbangan antara pembangunan dan penjagaan alam supaya tetap lestari. Ya, jadi saya juga setuju dengan pendapatnya Limei. Jadi selain itu, deforestasi juga berdampak pada masyarakat lokal yang hidupnya dari hutan. Walaupun sudah ada aturan, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki. Nah, menurut saya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga hutan, sehingga ekonomi juga berjalan tanpa merusak lingkungan. Terima kasih. Berdasarkan kuesioner dan wawancara, kalian sudah berada di level 7. Kalian hampir seperti penutur asli. Selamat, kalian langsung bisa ikut kelas advance atau bahkan menjadi tutor.